Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita buka pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan memanjatkan parita Namaskara Gata. Mari bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kegiatan belajar 3. Perdebatan tentang angsa. Pangeran Siddhartha sangat peduli terhadap kehidupan. Dia sangat sayang dan suka menolong makhluk lain yang menderita. Karena beliau memiliki sifat welas asih, binatang pun merasa nyaman jika di dekatnya. Bahkan, mereka bersahabat dengan pangeran. Sahabat-sahabatnya antara lain kelinci, tupai, rusa, burung, kuda, kera, dan masih banyak lagi. Pangeran Siddhartha pernah menolong burung belibis yang dipanah oleh Dewa Datta dan berhasil melepaskan di alam bebas. Baik anak-anak, untuk memahami arti dan makna dari materi ini nanti, kalian terlebih dahulu harus berdiskusi. Dalam berdiskusi, kalian akan belajar mengamati, bertanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Diskusikanlah dengan orang tua kalian, karena sekarang di masa pandemi, pembelajaran masih dilakukan secara online. Menyelamatkan angsa. Suatu hari, Pangeran Siddhartha sedang bermain dengan teman-temannya di taman istana. Salah satu dari mereka adalah saudara sepupunya yang bernama Dewa Datta. Ketika mereka sedang bermain, Pangeran Dewa Datta membidik seekor angsa dengan panahnya. Angsa tersebut terjatuh dengan anak panah menancap di tubuhnya. Pangeran Siddhartha segera berlari menuju angsa yang sedang kesakitan. Dia segera menolong angsa tersebut. Dia mencabut panah yang menancap pada tubuh angsa. Kemudian pangeran menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Dia pun mengobati luka angsa tersebut dengan ramuan obat yang dibuatnya sendiri. Pangeran Dewa Datta yang tiba di tempat tersebut berusaha meminta angsa dari Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha menolaknya. Akhirnya terjadilah perselisihan dan saling debat. Pangeran Dewa Datta bersikukuh bahwa angsa itu adalah miliknya karena ia yang memanahnya. Sedangkan Pangeran Siddhartha mengatakan bahwa dia yang berhak atas angsa itu karena dia yang menyelamatkan hidupnya. Akhirnya, Pangeran Siddhartha mengusulkan agar permasalahan ini diselesaikan di pengadilan. Mereka pun sepakat untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan. Dalam sidang di pengadilan, mereka kembali menceritakan perselisihan mereka. Para hakim di pengadilan kemudian bermusyawarah. Ada yang berpendapat seharusnya angsa itu menjadi milik Pangeran Siddhartha. Keputusan ini didasarkan pada hukum yang menyatakan bahwa semua makhluk patut menjadi milik mereka yang menyelamatkan kehidupan. Orang yang berusaha menghancurkan kehidupan makhluk lain tidak pantas memilikinya. Angsa yang dipanah Dewa Datta ternyata masih hidup. Karenanya, angsa itu menjadi milik Pangeran Siddhartha.
Pangeran Siddhartha kemudian merawat angsa tersebut hingga lukanya sembuh. Setelah lukanya sembuh, angsa tersebut dilepaskan kembali agar hidup di alam bebas. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini selesai sampai di sini dulu. Sebelum ditutup, saya selalu mengingatkan, tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak, mengurangi mobilitas atau keluar rumah, dan tetap bahagia. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.